Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Allahumma sholli wa sallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jama'na Allah fi hadha majma'il karim wa fi hadha munasabatil 'azimah wa fihi hadhihi majalis mutassil ila habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat ini berupa ilmunya baginda Nabi Muhammad. Tidak ada pemberian yang lebih mulia yang Allah berikan kepada hamba yang dicintainya kecuali ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita di tempat yang mubarak, tempat yang penuh berkah, yaitu masjid yang penuh asar para aulia Allah. Berapa aulia yang telah sholat di masjid ini? Masjid Muhdar. Dulu masjid ini tidak sebesar apa yang kita lihat saat ini. Awal mula masjid ini hanya di depan, di bagian desaknya kecil, hanya tempat kecil di belakang itu. Kemudian para masyayikh, para sesepuh, para habaib, para kiai mengupayakan sampai dengan tiang ini, sampai tiang depan ini. Kemudian dilanjutkan oleh kakek kami Al-Habib Muhammad bin Alawi Ba'akil, nafa'anallahu bi ulumih, sampai akhirnya ke belakang. Nah, alhamdulillah masjid ini dikatakan masjid yang penuh karomah. Mbah Hamid Pasuruan sholat di sini, Mbah Wahab Hasbullah sholat di sini, Mbah Hasyim Asy'ari, bahkan ada sebagian mengatakan Mbah Khalil juga pernah ke sini. Beliau mengambil barokah untuk sholat di masjid ini. Termasuk Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, termasuk Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Sadaf Gresik. Para pembesar habaib semua menginjakkan kaki di masjid ini. Maka beruntunglah kita yang diizinkan oleh Allah untuk hadir, berkumpul, bersolawat, menimba ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada pendekatan yang lebih baik bagi kita kecuali dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Diceritakan beberapa tahun silam yang dialami oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang kita kenal bagaimana kealiman beliau, bagaimana usul dakwah metode beliau dalam menyebarkan agama ini. Banyak orang terkesima bukan karena hebatnya beliau berbicara, namun bagaimana hebatnya beliau berakhlakul karimah ketika di luar majelis ta'lim, ketika di luar pondok pesantren, ketika di luar wilayah-wilayah agama, masjid. Beliau banyak mengislamkan orang bukan karena pandainya merangkai kalimat, namun karena bagaimana beliau berakhlakul karimah, sopan santun yang luar biasa. Sehingga diceritakan ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau memang punya ahli sir, punya rahasia tersendiri beliau, Syekh Mutawalli. Beliau menghadiri ijtima' ulama pada masa itu. Yang namanya ijtima' ulama ini pasti yang datang orang-orang hebat, ahlul ilm,
tidak dilakukan di Mesir, orang-orang hebat. Beliau hadir pada masa itu di usia yang sangat muda sekali. Boleh dikatakan kurang dari 14 tahun beliau hadir istimewa ulama. Maka sebagaimana biasa dalam rangkaian acara istimewa tentu ada yang namanya mudzakarah, ada dialog, ada bahtul masail. Bahtul masail itu lecoro jawone boleh perkara, cari masalah, cari masalah. Maka segala permasalahan baik itu di dalam disiplin ilmu akademisi maupun hal-hal yang berkaitan tentang kebijakan-kebijakan perkembangan zaman sampai pembahasan yang kadang kita tidak berpikir. Syekh Mutawalli Sha'rawi yang pada masa itu beliau masih muda belia bertanya kepada satu ulama yang di situ sebagai pemimpin. Beliau menanyakan, wahai Syekh, aku ingin bertanya bahwa Rasulullah ini tidak memiliki najis. Jadi Nabi Muhammad itu ketika istinja langsung diserap oleh bumi. Lalu di mana serapan tersebut ada pembahasannya? Karena kita tak berpikir di situ. Jadi Rasulullah tidak seperti kita. Kalau kita istinja harus dibersihkan, ditutup, diguyur dengan air. Tapi tidak, dengan Rasulullah SAW langsung diserap oleh bumi. Maka pertanyaan Syekh Mutawalli Sha'rawi, ketika Rasulullah SAW beliau dimandikan, di manakah air bekas Rasulullah dimandikan? Diserap di bumi, lalu kemana? Air mandi Nabi Muhammad itu kemana? Maka akhirnya Syekh ini tokoh ulama yang paling dituakan, yang menjadi pemimpin istimewa tersebut tidak bisa menjawab, karena dalam tarikh apapun tidak disebutkan di mana bekas air mandi jenazah Rasulullah SAW, di mana tempat tersebut. Maka pada akhirnya mereka ahlul ilm itu sudah selazimnya tidak jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Maka semalaman pemimpin istimewa tersebut bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bersolawat sampai akhirnya beliau tertidur. Di dalam tidurnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanyakan langsung oleh Rasulullah. Ditanyakan langsung, engkau tidak bisa menjawab atas pertanyaan anak muda. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah datang dengan seorang anak yang membawa obor, bawa lampu. Maka dijawab oleh ulama, "Sadaqta ya Habibi Rasulullah." Benar apa yang kau sampaikan, kami tidak bisa menjawab pertanyaan anak muda tersebut. Apa jawabannya? Dijawab oleh Rasulullah, air mandiku diserap oleh matahari, maka tidak tersisa apapun kecuali naik ke langit. Kemudian Allah mengutus awan mengelilingi bumi, dan tetesan air mandi bekas aku dimandikan, disitulah pasti dibangun masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satupun masjid di muka bumi ini kecuali ada bekas tetesan air mandi Rasulullah SAW. Maka satu riwayat diceritakan kecuali tetesan yang mengenai mata beliau itu ditadongi, dihimpun oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau dikatakan babul ilmi fi Madinatul Rasul, pintu ilmunya Rasulullah, kecuali ditadongi oleh Sayyidina Ali, dihimpun, maka ayat tersebut diminum oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bekas daripada dimandikan Rasulullah di bagian mata dan kepala. Maka Sayyidina Ali pun mengatakan, itulah penyebab aku menjadi ilmu, pintu ilmunya Rasulullah,
karena aku meminum sebagian daripada air mandi Rasulullah SAW di bagian mata dan kepala. Nah, kita semua tidak bisa jauh dengan sholawat. Sealim-alimnya seseorang wajib mentautkan hati kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka akhirnya keesokan harinya ulama ini pun bangun. Ketika bangun dilanjutkan ijtima' tersebut. Pada terakhir, mana anak muda tersebut? Kok nggak tanya lagi? Aku sudah punya jawaban. Kok nggak tanya? Akhirnya sampai selesai acara tersebut. Ketika selesai dipanggil Syekh Mutawalli Sa'rawi. Wahai anak muda, apakah kamu nggak tanya? Apa jawaban daripada kemana air mandi Rasulullah? Dijawab, dan aku tidak perlu jawaban. Kenapa? Ya, aku sudah tahu jawabannya. Kok bisa? Ya, yang mendampingi Rasulullah adalah aku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika datang dengan anak muda Rasulullah tersebut membawa lampu, itu adalah Syekh Mutawalli Sa'rawi. Memang beliau ini adalah ahli sir, punya sir. Bagaimana kehidupan beliau? Bagaimana metode manhaj beliau ketika berdakwah menyampaikan ilmu Rasulullah? Luar biasa, penuh dengan mahabbat, ketawaduan. Di antaranya beliau berhasil mengislamkan orang yang di luar Islam karena akhlaknya. Sampai dikatakan beliau ini pernah sakit. Beliau tinggal di satu apartemen di Mesir, sehingga tetangga-tetangga yang non muslim mengunjungi beliau, Syekh Mutawalli. Ketika mengunjungi beliau, dilihat rumah tersebut dindingnya penuh dengan lumut. Karena apa? Karena ada tetesan air yang jatuh di dinding beliau dan tepatnya di kamar beliau. Ada tetesan dari atas, tentunya tersebut dari tetangga, gangguan dari tetangga. Akhirnya tetangga tersebut mengunjungi beliau, ya Syekh Mutawalli, kenapa engkau lama tidak keluar dari rumah? Aku dengar kau sakit. Iya benar, aku sakit. Aku heran, rumah ini penuh dengan lumut. Dinding-dindingnya seperti ini. Ini rumah kok sampai kayak begini? Beliau tersenyum. Bahkan di samping kasur beliau ada ember untuk nadongi air yang jatuh dari atas. Dilihat sama orang ini. Ya Allah, kalau aku lihat posisi rumahmu ini di bawah kamar mandiku, kenapa engkau tidak protes kepadaku atau menegurku kalau ada kebocoran dari kamar mandi? Maka beliau menjawab, enggak kok, ini baru. Tidak mungkin baru. Kalau baru nggak mungkin satu rumahnya akan lumutan semua. Persisnya di kamarmu sampai lumutan seperti ini. Kenapa engkau tidak menegurku? Beliau hanya tersenyum. Maka langsung orang yang non muslim yang mengunjungi beliau, pemilik rumah kamar mandi, pemilik kamar mandi yang tempatnya di atas kamar tempat Syekh Mutawalli Sa'rawi, langsung mengatakan, aku ingin berikrar dan masuk ke dalam agama, dan bersyahadat, disyahadatkan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi. Ini pentingnya ya ikhwan, kita meraih ilmu bukan hanya kita praktekkan di dalam majelis taklim, namun bagaimana caranya kita menjadi contoh figur di tengah masyarakat, sehingga masyarakat mencintai Rasulullah karena akhlak kita, karena budi pekerti kita, karena sopan santun kita. Dakwah di atas panggung itu gampang, semua orang bisa. Ceramah, merangkai kalimat, semua orang bisa. Yang sulit itu bagaimana kita menjadi figur di tengah masyarakat sehingga masyarakat menilai kita baik karena kita mencerminkan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah mereka ahlul ilm. Ketawaduan beliau luar biasa. Pernah suatu ketika Syekh Mutawalli Sa'rawi ini pun beliau memilih jalan yang becek.
daripada jalan yang kering. Sehingga para murid tersebut mengatakan, "Ya Syekh, kenapa engkau memilih jalan yang becek, tidak memilih jalan yang kering?" Beliau pun mengatakan, "Ta'adduban li Abdillah. Aku ini hormat kepada hamba Allah. Hamba Allah mana enggak ada orang pun yang bersisipan denganmu. Enggak ada orang yang bersisipan denganmu. Kamu justru lewati jalan yang becek, yang kotor, yang jorok. Kenapa seperti itu? Aku berakhlak kepada hamba Allah. Mana hamba Allah yang ada di sampingmu? Itu dia anjing. Anjing, aku khawatir anjing jadi basah. Dan karena basah anjing tersebut, aku merasa lebih mulia dari anjing tersebut. Aku lebih berhak lewat jalan kering daripada anjing tersebut." Subhanallah, ini adalah akhlak orang yang memiliki ilmunya Rasulullah SAW. Ini akhlak mereka. Bahkan kepada anjing sekalipun mereka menaruh hormat, menaruh akhlak. Ini adalah tanda seseorang yang memiliki sir rahasia ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu itu ada dua hal. Kata Al-Habib Abdullah bin Mas'ud Al-Qas, Sahih Empang Bogor, memang ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang memang ilmu dunia yang dipelajari oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu bisa hafid Quran, orang kafir itu bisa baca kitab, orang kafir itu mengerti hadis, tafsir, mengerti mereka, tapi mereka tidak mengerti mengaplikasikan ilmunya Rasulullah SAW. Mental yang harus diterapkan oleh semua pendakwah, bahwa jika seorang pendakwah jangan sekali-kali menggunjing siapapun, menceritakan aib siapapun, terlebih mereka yang konsentrasi untuk menaungi umat. Ini mental pendakwah harus seperti itu. Jangan berpikir buruk kepada orang lain. Mental pendakwah seperti Syekh Mutawalli Syahrawi menaruh hormat kepada anjing. Kadang kita ngerti ilmu, nggak ngerti menerapkan akhlak Rasulullah. Di dalam majelis selesai baca khotib, selesai baca sholawat, di dalam majelisnya si fulan itu loh nggak ikhlas, si fulan itu loh cari duit, si fulan itu loh dekat penguasa, si fulan itu loh nggak ngerti sopan santun. Mana sir ilmu yang telah kau bangun di dalam majelis taklim? Mana efeknya? Mana asalnya? Mana dampaknya? Ilmunya Rasulullah. Ilmu Rasulullah ketika berdampak kepada kita semua, maka kita selamatus sudut, selamat hati, wasalamatul lisan. Dan selamat lisan kita dari menggunjing seseorang, menilai buruk seseorang. Itu orang-orang yang mengerti ilmu dan mendapatkan sir, rahasia, ma'unah, pendapatan lebih dari Allah yang Allah berikan berupa hidayah bagi orang-orang yang mengerti ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menimba ilmu Rasulullah, kita bersolawatan di sini, jangan nodai pakaian kita dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan nodai majelis kita dengan kita menggunjing seseorang lain, dan jangan sia-siakan barokah majelis ini. Kita baca sholawat, iktikaf, bainal maghrib wal isya, setelah itu kita menimba ilmu, tubuh kita penuh dengan barokah. Maka jangan kita buang barokah ini ke jalan raya. Dengan apa? Mampir kemanapun. Kita di tempat ini penuh dengan barokah. Di Masjid Muhammad membaca sholawat, menimba ilmu Rasulullah, maka kita jangan mampir kemanapun, langsung masuk ke dalam rumah. Jadi kalau dipanggil orang sini, jangan mau. Mohon maaf, saya lagi pulang majelis, badanku penuh dengan barokah. Aku ingin memberikan hadiah untuk orang tuaku, aku ingin memberikan hadiah untuk anak-anakku, aku ingin memberikan hadiah untuk keluargaku, berupa barokah yang aku bawa, untuk langsung masuk ke dalam rumah. Maka insya Allah kesulitan ekonomi kita akan diselesaikan oleh Allah. Kesulitan apapun, problem apapun, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mampir kemanapun. Pulang dari tempat ini langsung masuk ke dalam rumah. Syukur-syukur masih kita punya wudu.
Kalau kita masih punya wudhu, sholat 2 rakaat, sholat syukur, sholat 2 rakaat, sholat syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita duduk di majelis taklim. Sholat taubat, syukur-syukur lagi ditambah lagi dengan sholat witir 2+1. 2 rakaat ada di sini, nanti 1 rakaat ada di rumah. Boleh. Jadi kita ambil 2 di sini atau tambahkan lagi menjadi 5 rakaat. 2 di sini, nanti 2+1 ada di rumah. Insya Allah semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, jangan mampir kemanapun, dipanggil orang terima kasih. Insya Allah setelah saya masuk rumah kita ketemu lagi, tidak ada masalah. Majelis ini kadang-kadang kita nggak punya barokah, hilang barokah karena kita buang di jalan. Karena komunikasi, diskusi, mampir ke warung kopi, mampir ke warung kopi, tunggu si Samsung di sini. Emane 4 masuk gak iso. Tuku-tukutan, bawa permen, kecut kabeh, sojun nih repot nih. Bawa permen, permen sampai di rumah enak. Jadi kita memberikan hadiah kepada kedua orang tua kita, memberikan hadiah kepada anak-anak kita dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah majelis ini setiap hari Senin, malam Selasa kita laksanakan seperti ini. Insya Allah kita akan evaluasi karena ada beberapa yang tidak tepat. Insya Allah kita akan evaluasi, kita akan komunikasi dengan beberapa kru, laskar dan sebagainya agar kita semakin nyaman. Dan mohon maaf karena keterbatasan kami tidak bisa memberikan hormat kepada antum semuanya. Insya Allah barokah inilah yang bisa kita bawa pulang, dan insya Allah ketika kita memiliki hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna ma syukurna wa 'allamna hayyuman sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La